Alhamdulillah kita telah sama-sama membacakan surah Yasin beserta doanya yang telah dipimpin oleh Ibu Hajah Robena dan juga Ibu Hajah Mariuna. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan tadi senantiasa selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan doa-doa penyelamat bagi almarhum dan almarhumah kita semua, dan juga doa-doa untuk kita semua, untuk kesehatan dan juga untuk kekuatan iman dan Islam kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Musholah Al-Azhar. Ustaznya udah datang. Sebentar. Di mana udah datang ya? Siapa? Selamat datang kepada Al-Mukarramah Ustazah Yani. Dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Ibu jemaah yang berbahagia, karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau kepada Al-Mukarramah Ustazah Yani. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi, Al-Ihtiram Ki Haji Abdul Mudi beserta keluarga besarnya, terutama ibunda kami yang kami cintai, Amih Ibunda Hajah Maimunah, pimpinan Majelis Taklim Musholah Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah, beserta para pengurus lainnya yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan juga keberkahan pada siang hari ini. Dan juga yang kami hormati orang tua kami yang suaranya paling enak, paling nyaman ya Bu ya, walaupun di usia seperti itu, Ustazah Ruwaidah dan juga Ruwainah, Ustazah Ruwainah. Iya. Rubainah. Mohon maaf ya Bunda, aku selalu salah nyebutnya. Rubainah ya. Namanya keren ya Bu ya. Juga Ibunda Zumaro, alhamdulillah ya. Maksudnya orang tua kami ya Bu ya. Ukhtuna fillah, Ustazah Ida Lutfiyah, dan juga orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah Bu Hazar Ramzah ya Bu ya, dari orang tua dari Ibunda Ustazah Ida Lutfiyah ya Bu ya, dan juga orang tua kami
yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya dan keluarga besar Musholah Al-Azhar, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat jasmani dan rohani kita. Iya. Juga diberkahi umur panjang li taatillah. Ada yang ketinggalan pimpinan Majlis Taklim ya Bu ya, dari mana saja berada, khususnya Majlis Taklim Al Khair. Ibu Dajarta iya. Yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih dan sayangnya, kenikmatannya, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama masih diberi kenikmatan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Harapan dan doa kita kelak di yaumil qiyamah nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, para orang tua kami yang kami takdimi, sebelum saya memberikan sepatah dua kata ya Bu ya, tidak ada salahnya walaupun sudah kelewat jauh ya Bu ya, saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin walaupun sudah kelewat Bu ya, sudah basi katanya anak-anak sekarang, tapi tidak ada yang terlewat untuk kita memohon maaf lahir dan batin. Ibu mohon maaf, saya yang paling muda, apalagi ke orang tua kami ini Bu yang tercinta, Ibu Haja Neneng Sarifah ya Bu ya, saya belum sempat silaturahim sama sekali Bu ya. Jadi Ami ya, Ami Ibunda Haja Maimunah ya, terus Ibunda Haja Neneng Sarifah, mohon maaf kalau saya belum bisa bersilaturahim apalagi ke tempat ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan Ibu memaafkan saya Bu ya. Maafkan saya Bu lahir dan batin Bu ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun ini selalu dalam kebaikan dan menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia di sepanjang tahun ini. Itu harapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, kita sudah memasuki pertengahan dari bulan Dzulhijjah ya Bu ya. Bulan Dzulqa'dah ya Bu, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Insya Allah kita akan menghadapi Asyhurul Hurum, Dzulhijjah, Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelumnya ada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 3 bulan itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kebaikan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, hatam berapa kali Qur'annya? Terus sekarang udah dilanjutkan lagi nggak baca Qur'annya? Alhamdulillah. Sudah hatam? Para ibu yang saya cintai, kita sudah ada pemanasan tuh dia. Dari bulan sebelum Rajab udah ada pemanasan kita Bu untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Dilanjutkan dengan bulan Sya'ban ya Bu ya. Pertama kita mupuk dulu tuh, lalu menanam. Nah akhirnya Ramadan itu kita mendapatkan hasil ya Bu ya. Seperti itu kan, orang kan nandur dulu, seperti itu ya Bu ya. Tanahnya dibersihkan dulu, orang seperti saya seperti itu Bu, baru ditanam. Tanah itu bulan Sya'ban. Nah bulan Ramadan itu kita memetik hasil ya Bu, dari 2 bulan yang kita lakukan sebelumnya ya Bu ya, seperti itu. Nah harapan kita, walaupun Ramadan sudah lewat, aktivitas kita mulai dari kita melaksanakan ibadah sholat tarawih ya Bu ya,
lalu dilanjutkan sampai bangun di tengah malam, di pertengahan malam, nunggu waktu sahur, sampai menunggu waktu subuh berjamaah, ya Bu. Dilanjutkan dengan tadarusul Quran, lanjut, kayaknya tidak ada waktu yang tidak terlewatkan untuk melakukan segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Harapan kita setelah Ramadan pergi, semuanya akan memberikan asar, akan memberikan pengaruh yang kuat buat diri kita. Bukan berarti setelah Ramadan lewat, sudah lewat semuanya. Bukan seperti itu, ya Bu ya. Nah, jadi setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, ya Bu ya. Untuk persiapan kita menjemput bulan Muharram, ya Bu ya. Karena bulan Muharram ini apa? Bulan akan dihaturkannya segala catatan amaliah kita selama setahun. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Asyharul Hurum termasuk Asyharul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, biasanya nih ya Bu ya, kalau Ramadan kayaknya nggak mau ketinggalan nih, sholatnya berjamaah ya Bu ya. Nah seperti itu kan kayaknya nggak ada, pokoknya udah nggak ada. Katanya Bu Hajian ini udah nggak usah mikirin waktu pertama kemarin sebelum penutupan, nggak usah mikirin baju lebarannya apa yang rezeki minallah, tidak ada yang terkurangkan kan Bu selama bulan Ramadan kan? Iya kan Bu, itu berkahnya Ramadan. Ya bukan, ada aja rezeki kita, iya kan Bu? Kita sama dengan orang-orang yang lain, menikmati berkahnya bulan Ramadan. Seperti itu Bu ya. Jadi alhamdulillah, kebahagiaan di bulan Ramadan ini Bu, mudah-mudahan semua umat Islam itu tidak ada yang tidak bahagia. Semuanya bahagia ya Bu ya. Kalau mereka itu tidak bahagia, berarti ada sesuatu dalam dirinya ya Bu. Dia tidak bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Padahal Bu, kalau orang itu bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, akan terjagalah badannya ini, raganya ini dari jilatan api neraka. Seperti itu Bu. Paham Bu? Jadi sekarang nih Qur'annya udah mulai dibaca lagi ya. Terus baju lebarannya masih ada Kak? Banyak, alhamdulillah Ibu Siti jawab banyak ya Bu ya. Bu, ya alhamdulillah dibukanya kembali majlis taklim kita ini Bu, berarti dibukanya kembali jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu fungsinya majlis taklim. Nah kalau Ibu sudah bisa hadir di tempat yang barokah ini Bu, ya Bu ya, ini suatu kenikmatannya luar biasa buat Ibu. Ya Bu ya, daripada teman-teman kita lain yang belum diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama kita di tempat yang penuh barokah ini. Karena apa? Majlis taklim ini apa Bu? Salah satu kebunnya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bu? Di situ malaikat akan mengembangkan sayapnya, akan mengembangkan rahmatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja ada perkumpulan yang di dalamnya ada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau di dalamnya dibahas tentang ilmu-ilmu agama, maka malaikat akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kita duduk di majlis taklim, di majlis zikir, segala doa kita, hajat kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya kembali kepada niat kita. Kembali kepada niat kita. Kalau niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu yang kita dapatkan, Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya kita bukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, ya udah Ibu mungkin datang ke sini hanya bisa dapat minum teh, dapat kue yang sudah disajikan oleh pihak majlis taklim, ya Bu ya, di majlis dzikir seperti itu. Jadi semuanya kita luruskan niat kita semua. Kita luruskan niat kita. Kita datang ke majlis taklim, ke majlis dzikir, tujuannya apa? Ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terutama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kalau orang Bu, aduh ya Allah, orang apa sibuk-sibuk duduk semalaman. Sekali saya lanjutkan kembali Bu. Jadi
Kalau semuanya itu Bu, Allah sudah mengatakan kepada kita, jika kita mengharapkan dunia saja, maka Allah akan memberikan dunia buat kita. Tapi kalau kita yang mengharapkan akhirat, Allah akan memberikan dunia dan akhirat buat kita. Bu, ini bukan main-main, bukan perkataan saya Bu ya. Perkataannya ada di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran. Seperti itu Bu. Nah Bu, jangan ibu berpikir, ya Bu ya, nih Bu, kan ibu gini, katanya kalau kita sedekah 1.000 akan dikembalikan 10.000. Ya bukan seperti itu kan Bu? Ya Bu, sedekah beras 1 kilo akan dikembalikan 10 kilo. Bu, bukan semata-mata seperti itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki itu bukan harus berupa uang atau materi atau benda apapun. Ya Bu ya, anak cucu kita sehat, keluarga kita sehat, ini sudah rezeki. Benar kan Bu? Jangan ibu, katanya kalau sedekah 10.000 balasannya nanti bisa sampai 1 juta. Kan seperti itu. Ngasih baju nanti dapat baju lagi. Bukan seperti itu Bu. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatannya itu banyak. Luas, nikmat Allah itu banyak, tidak terbatas ya Bu ya. Kita sudah bisa bangun tidur, bernafas dengan sempurna, bisa menggerakkan jari tangan kita, kaki kita. Itu sudah anugerah kenikmatan yang luar biasa buat diri kita. Iya kan Bu? Nah kalau ibu datang ke UGD rumah sakit Bu, baru tuh ibu alhamdulillah ya Allah, orang yang ada di oksigen ya Bu ya, banyak selang-selang di dalam dirinya, ibu baru tuh bersyukur Bu. Datang sekali-sekali ke sana Bu, cuma melihat aja Bu, orang yang nafasnya sudah gimana Bu? Itu apa, semuanya iktibar, ibarat pelajaran buat diri kita ya Bu ya. Ibu datang ke orang meninggal ya Bu ya, itu pelajaran buat bahwa kita juga bakal seperti itu ya Bu ya. Kita bakal seperti mereka, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan galau ya Bu ya. Ya Bu ya, semuanya Allah sudah memberikan bagian kehidupan buat diri kita semua Bu. Jadi jangan gini Bu, kok dia mah kaya terus ya, padahal gak pernah sholat ya, jarang puasa ya, jarang sedekah. Ibu gak boleh punya pikiran seperti itu ya Bu ya. Ya Bu ya, harusnya Bu, mereka kaya, udah kaya banget, alhamdulillah Allah memberikan dia kekayaan, aku juga kaya kok ya Bu ya. Aku bisa melihat dia dengan mataku sempurna, udah alhamdulillah. Seperti itu Bu. Jadi bagian kita ini Bu, bagian kita tidak akan sama dengan orang lain ya Bu ya. Karena semuanya Allah sudah memberikan ukuran buat kita semua, sudah memberikan sesuai dengan ukuran. Kalau ibu jadi orang kaya nih Bu ya, gonta-ganti mobilnya Lamborghini, Jaguar ibu ya, sepeda motornya Harley, ibu gak kenal saya ya Bu ya. Ibu gak kenal saya, ibu gak bakal datang ke Majelis Taklim. Ngapain, bukan level. Seperti itu kata Nana sekarang, bukan level. Seperti itu Bu ya, bajunya bukan level. Nah seperti itu Bu, itulah anugerah yang Allah berikan buat kita. Jadi kita nikmatin ya Bu, kita selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin banyak bersyukur, maka Allah akan semakin banyak memberikan tambahan kenikmatan buat kita semua. Itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak bersyukur, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Nanti kadang-kadang si bapak disalahin, Pak kerja yang bener sih Pak, gini. Anaknya disalah-salahin, lu gak pernah sholat nih, gara-gara lu gak sholat nih jadi hidup kita sepertinya. Jangan seperti itu Bu ya Bu. Apalagi kita seorang ibu, lidah kita ini, ucapan kita ini adalah doa buat anak-anak kita, buat suami kita ya Bu ya. Jadi banyak-banyak istighfar. Kalau ibu sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya Bu, istighfar, ya Allah mohon ampun, Kau cabutlah ucapanku ini ya Bu ya, kami ingin yang terbaik untuk keluarga kami. Seperti itu ya Bu ya. Kita kan gak tahu Bu, bahagianya orang, taunya oh dia mah senengnya gini-gini. Itu menurut versi ibu gak tahu kan di dalamnya. Seperti itu kan Bu. Iya kan, taunya oh dia mah enak gini-gini. Enggak, ibu belum tahu. Semua manusia itu mempunyai problematika sesuai dengan kemampuan mereka. Allah sudah mengatur seperti itu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, hidup kita enak Bu, nggak dikit-dikit galau, dikit-dikit resah. Seperti itu Bu ya Bu ya. Jadi seperti itu, ini pertama kali dibukanya Majelis Taklim, jangan lupa.
berarti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Ya Bu, seperti itu. Dan jalan pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan dari Sayyidina Ali, barang siapa dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita lurus. Ya Bu, niat untuk menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala. Allah akan memberikan bagian itu buat kita semua. Bu, mudah-mudahan kita kumpul semua di surga ya Bu ya. Amin, ini bisa aja Bu ya. Kalau saya nih gak ada keahlian apa-apa Bu. Amin. Saya ini Bu, kalau Bu Zumaro ingat, jadi kemarin itu umroh, beliau ini 9 hari, paket 9 hari dengan suaminya. Kalau saya paket yang 13 hari Bu. Jadi ketemunya itu ketika di Mekah ya Bu. Ya Masya Allah Bu. Saya waktu itu datang untuk pertama tawafnya, istilah umroh yang pertama Bu ya. Beliau Bu jam 4 sudah berangkat, setengah 4, jam 3 dengan suaminya Bu. Iya ke haram Bu ya. Itu didorong sama suaminya, Masya Allah. Mudah-mudahan mabrur ya Bu Zumaro. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana Bu ya. Senang banget Bu, senang. Jadi maka saya selalu teringatin beliau tuh. Tapi beliau baik juga, selalu negar saya. Selalu negar saya. Masya Allah. Jadi Bu, insya Allah Ami bagian saya Senin pertama. Iya nggak apa. Senin ketiga. Kalau ada guru yang lain saya kasih tahu aja. Apa saya sekali aja nenek gue. Saya sekali doang ya. Iya Ami. Sebenarnya Ami, Ibunda Haja Neneng, saya tuh gini ya. Saya diberi kesempatan, ibu-ibu, enak nggak Bu? Nyaman nggak Bu kalau ngaji dengan saya Bu? Bukan kayak gitu. Enggak, maksud saya gini. Bu Jiani ada yang kurang, Bu Jiani itu kurang begini. Ibu gak apa-apa, sampaikan pada saya ya Bu ya. Jadi gini untuk Ami, itu Ibu Haja Neneng Syarifah, mungkin saya sudah 2 tahun ya di sini ya. Iya, kurang lebih 2 tahun. Saya ada perasaan, tapi mudah-mudahan Allah yang menjaga hati saya Bu ya. Jadi kayak seperti ini Ami dan Ibunda Haja Neneng Syarifah, tidak usah memberi amplop pada saya ya. Udah, saya yang penting Ibu bisa mengaji, saya bisa menyampaikan, itu sudah anugerah yang besar buat diri saya. Aduh, insya Allah Bunda ya. Iya, Bunda Haji mohon maaf ya. Saya, mungkin kalau Ibu kenal Ustadz Rifai kan? Nah Ustadz Rifai itu kalau ngejar itu tegas Bu ya. Ustadz Rifai itu kalau mengajar tegas, salah, benar-benar disalahkan Bu ya. Nah kalau saya tidak seperti itu Bu, saya melihat ibu itu siapa ya Bu ya, karena nanti ibu nggak keluar suara lagi, nah saya tambah lebih nggak kedengeran lagi. Nah yang penting ibu datang semangat untuk belajar ya Bu ya. Itu udah saya senang banget Ibu, saya senang banget ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu sedikit demi sedikit ingat di rumah, diamalkan ya Bu ya. Makanya sering saya sampaikan, ibu kita belajar di Majlis Ta'lim itu hanya 1 jam. Itu pun 1 jam, mungkin kita kepake untuk dengarkan yang lainnya tidak full 1 jam ya Bu ya. Nah, maksud saya nanti ibu kalau di rumah begitu sholat asar atau sholat maghrib, apa yang tadi kita pelajari ulangin aja Bu. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan. Oh tadi kata Bu Hajiani itu panjangnya seperti ini. Nah ibu praktekkan, ulangin terus walaupun 10 kali. Lama-lama kita akan terbiasa mengaji yang benar, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seusia kita Bu sudah berapa nih? Berapa puluh tahun kita ya otak kita ini berisi segala macam ya Bu ya, berisi segala macam ya Bu ya. Kita mau belajar itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sedikit-sedikit biasalah Ibu ada lupa. Oh kayaknya nggak bisa. Yang penting ibu tuh nggak dosa, nggak salah. Ibu datang mau belajar itu Bu tidak salah, tidak berdosa. Katanya kalau ngaji Al-Quran nggak tahu tajwidnya, apalagi artinya, itu nggak ada manfaat dan nggak dapat pahala. Kata siapa?
Ya Bu ya, Al-Quran itu mukjizat Allah yang paling terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan memberikan pahala kebaikan buat orang yang membacanya. Baik dia itu tidak tahu artinya, tidak tahu tajwidnya, panjang pendeknya, yang penting dia mau berusaha untuk belajar. Nah yang berdosa itu sudah tidak bisa, tidak mau belajar. Nah itu baru yang berdosa ya Bu ya. Sudah tidak bisa, tidak mau belajar. Nah ini alhamdulillah, namanya manusia. Saya juga masih belajar juga Ibu. Sama kita belajar ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau Ibu ada yang kurang, tolong diulangin kembali Bu Haji, diulangin. Itu saya siap Ibu seperti itu Bu ya. Saya di rumah itu Bu punya ponakan, ada, jadi yang ngaji itu ada sekitar 13 anak-anak, 14 ya Bu ya. Rasa kebahagiaan saya itu apa? Mereka itu mulai dari tidak bisa baca, dari Iqra sekarang sudah Al-Quran. Bu, kayaknya hati saya senang banget, bahagia ya, bahagia yang tidak bisa saya katakan ya Bu ya. Itu sudah ada berapa anak ya? Ada 4 anak Bu, ada 4 anak. Itu termasuk ponakan saya, bukan orang lain. Nah jadi apa Bu ya, sekarang Ibu belajar dengan saya pribadi, walaupun cuma pertemuan kita mungkin 1 kali atau 2 kali ya Bu ya. Ibu mau mengulang kembali dari yang tadi sudah kita pelajari, ulang kembali di rumah. Ulangin aja gak apa-apa. Kalau begini gak bisa, masa baca ini terus Bu. Al-Quran itu walaupun diulang-ulang, itu aja yang kita baca Bu ya. Yang penting benar ya Bu ya. Ibu tidak akan berkurang pahalanya. Tidak akan berkurang pahalanya. Karena yang kita baca itu yang kita pelajari dari guru kita. Seperti itu Bu. Baru nanti Ibu sudah, ini kayaknya nanti kalau aku baca di hadapan Bu Haji, ini kira-kira udah bener apa enggak, aku akan pindah, seperti itu. Nah itu Bu, semangat seperti itu yang harus Ibu tanamkan dalam diri Ibu ya Bu ya. Jadi walaupun agak capek-capek dikit, mengantuk-mantuk dikit Bu ya, setannya memang lebih besar Bu. Jadi kalau ke tempat yang paling bagus, yang paling dimuliakan oleh Allah, setannya lebih besar lagi yang menggoda kita. Aduh yang ngantuk lah, yang pegel lah. Tapi kalau datang ke majelis taklim hilang tuh semuanya Bu. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Dengan niat kita yang tulus, itu semuanya akan hilang. Karena saya sendiri merasakan seperti itu Bu. Ya Bu ya, saya kan ibu rumah tangga Bu. Saya itu bukan ustadzah yang yang kayak orang-orang lain. Saya itu cuma apa ya, bisanya baca Al-Quran gitu aja Bu. Jadi aktivitas saya, tapi begitu hadir di majelis taklim kayaknya capek saya itu hilang Bu. Capek saya hilang ya Bu, apalagi ketemu anak-anak nanti sore, itu seneng. Apa ya, seneng aja, bahagia aja, seneng Bu, seperti itu. Kalau mikirin pekerjaan rumah Bu, mulai dari melek mata sampai kita mau tidur kayaknya gak ada selesainya ya. Iya kan, gak ada selesainya. Habis ini itu, belum yang bapaknya, belum yang anaknya. Nah Bu, jadi mudah-mudahan semuanya sama Allah dicatat sebagai nilai ibadah buat kita semua. Ini wanita Bu, wanita, kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak ya Bu ya. Kita ini Bu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak. Istri dari suami kita, ibu dari anak-anak kita, anak dari orang tua kita. Sebenarnya ladang pahala buat kita ini banyak ya Bu ya, banyak sekali. Nah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu Bu ya Bu ya. Kalau gini, katanya di neraka itu paling banyak orang perempuan. Iya, kalau mereka tidak mau belajar, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita sama kok Bu dengan pria Bu, sama. Cuman memang ya Bu ya, ad-dzakaru laisa kal unsa. Jadi orang laki-laki ini tidak sama dengan perempuan. Dalam apanya? Dalam segi berpikirnya ya Bu ya. Dalam segi berpikirnya. Kalau yang lainnya untuk bisa kita mencapai pahala bisa Bu, sama. Ya Bu ya. Orang laki mah enak bisa Jumatan gini, kita jangan seperti itu. Kita melayani suami kita untuk berangkat Jumatan Bu. Diambilin sarungnya, disediakan sejadahnya, disediakan uang amalnya, sama pahalanya Bu. Dengan orang laki yang akan berangkat sholat Jumat, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya Bu, seperti itu. Jadi Bu jangan kecil hati. Katanya perempuan ini paling banyak di neraka. Enggak, sama lelaki juga iya. Ya Bu ya. Kalau tidak membahagiakan kita, tidak
membuat kita mulia, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu ingat itu, ibu itu kita wanita, satu, kita istri dari suami kita. Yang kedua, kita ini ibu dari anak-anak kita. Yang ketiga, kita anak dari kedua orang tua kita. Ya Bu ya. Jadi kita bisa mencapai surganya Allah dengan cara 3 macam ini. Ya Bu ya. Apa? Menjadi istri yang solihah, menjadi ibu-ibu yang solihah, menjadi anak-anak yang solehah. Ya Bu ya. Istri yang solehah kepada suami kita, ibu yang solehah untuk anak-anak kita. Itu Bu. Jadi Ibu jangan sedikit-dikit kesel dengan anak, kesel banget, ih kayaknya gua mau, lu mati aja lah. Nah itu, naudzubillah min syarri dalik. Jangan sampai ucapan seperti itu. Emang Ibu pikir kalau anak Ibu diambil sama Allah, Ibu gak nyesel? Iya kan, nyesel. Kecelakaan bagaimana caranya Allah memanggil? Mungkin caranya kan, coba Bu, aduh ya gue nyesel ya tadi gue. Nah itu dia, sesal kemudian tiada guna. Tadi saya sampaikan, ucapan kita ini adalah doa buat anak-anak kita. Ya Bu ya, itu. Jadi kita harus menjadi istri yang solehah. Ya Bu ya, untuk suami kita, ibu yang solehah untuk anak-anak kita, dan menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tua kita. Nah untuk kedua orang tua kita, kalau kita belum sempat membahagiakan, memuliakan, tapi Allah sudah keburu menjemputnya, nah itulah, apapun yang kita lakukan, amaliyah kebaikan, ibadah, kita niatkan pahalanya, ya Allah pahalanya aku hadiahkan untuk kedua orang tua saya yang sudah tidak ada. Bu, orang tua kita senang Bu, saking Ibu gak ngelihat aja Bu ya. Jadi orang yang sudah tidak ada itu Bu, pandangannya lebih tajam daripada orang yang di atas dunia ini. Jadi itu mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh kita di dunia ini Bu. Ini bukan bohongan, bukan kata-katanya Bu ya. Ini ulama, cerita para ulama salaf seperti itu Bu. Ya Bu ya, cuma kita nggak melihat aja. Mereka sedih kalau Ibu tidak mengirim doa buat mereka. Ibu walaupun sedikit sedekah cuma 2.000, 3.000, ya Allah aku niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku yang aku belum sempat untuk memuliakan. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai surat An-Nas. Ya Allah aku hadiahkan bacaanku tadi untuk kedua orang tuaku. Sampai Bu, senang Bu orang tua kita. Ya Bu ya, jangan menunggu hari Jumat. Semua setiap hari, apapun amaliyah kebaikan kita, ibadah kita, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Kalau kita belum sempat untuk memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Itu Bu. Jadi dijadikan kita ini anak yang soleha apa? Harapan orang tua kita, mereka tetap mendoakan kita walaupun kita berada di mana saja. Itu Bu ya. Makanya kenapa kita harus bisa baca Al-Quran? Kok kita melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya? Ya Bu ya, kurban, puasa sunnah, gak apa-apa Bu. Ya Allah, aku niatkan niat pahala sunnahku ini untuk kedua orang tuaku. Mungkin beliau belum sempat untuk membayar hutang puasanya, niatkan kayak gitu Bu. Saya niatkan qadanya untuk kedua orang tua saya. Ya Bu ya, seperti itu niat puasa sunnah, gak apa-apa Bu. Jadi tidak ada yang sia-sia ya Bu ya. Nah Ibu nanti Dzulhijjah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya Allah aku niatkan pahalanya untuk mengqadha puasa kedua orang tuaku. Mungkin yang belum sempat untuk membayar hutang puasa wajibnya, aku niatkan ya Allah. Sampai tidak ada yang tidak sampai. Buktinya apa Bu Jiani? Emang kalau Ibu buktinya nanti sampai, Ibu kaget nanti. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan seperti itu, buktinya apa seperti itu Bu ya? Karena di makalahnya orang pengajian ulama-ulama saya pernah menyampaikan. Jadi mayit ini Bu, orang yang meninggal diumpamakan orang yang tenggelam di lautan. Orang yang tenggelam di lautan. Jadi mengharapkan pertolongan. Selalu mengharapkan pertolongan. Nah, mengharap pertolongan pada siapa? Ya kita. Yaitu ada kayu, ada apa, mereka mengharapkan semuanya itu Bu. Ya Bu ya. Jadi seperti itu, mohon kepada ibu-ibu kita, saya pribadi juga. Sebenarnya saya berbicara begini Bu, menasihati diri saya pribadi ya Bu ya. Menasihati diri saya pribadi, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, kita wanita, kita akan menjadi istri yang solehah buat suami kita. Yang kedua, kita menjadi ibu yang solehah untuk anak-anak kita. Yang ketiga, kita menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tua kita. Ya Bu ya, Bu. Ini awal dibukanya majelis taklim, mungkin kita belum
belajar baca Al-Quran ya Bu ya. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang Ibu tetap semangat belajar, menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran ya Bu ya. Di mana saja ada majlis taklim, datanglah, hadirlah ya Bu ya. Yang penting kita tidak sampai meninggalkan tugas wajib kita di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti hal-hal yang wajib Ibu tinggalkan seperti itu. Nah itu kalau kita bisa mengatur waktu kita, insya Allah semuanya bisa kita dapatkan ya Bu ya. Tinggal kita aja mengaturnya bagaimana. Oh nanti ngaji nih jam segini, udah siapkan dulu jam 10, jam 11 kita siapkan, kita istirahat dulu. Nah Bu, itu semuanya akan dapat semuanya seperti itu ya Bu ya. Bu, sekali lagi Ami, Ibunda Haja Neneng, Ustazah Rubina, mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. Saya juga ibu-ibu mohon maaf ya Bu ya. Pasti yang saya sampaikan ini walaupun hanya sekedar numpang lewat, mudah-mudahan ada sesuatu yang berguna, bermanfaat, terutama untuk saya pribadi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah hadir ke majelis taklim dan selalu istiqomah di dalam kebaikan. Sekali lagi hanya ini, kenapa Kak? Hanya ini dapat saya sampaikan Bu. Sekali lagi mohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan dan kehilafan. Mohon maaf ya Bu ya kalau lama menunggu ya Bu ya. Ya, kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajaran dan juga tausiah kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pula kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga niatnya kita, langkahnya kita, dan duduknya kita di tempat yang mulia ini merupakan catatan amal ibadah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.